Ada sesuatu yang aneh tentang gunung. Ia tidak pernah mengirim undangan, tidak pernah memanggil dengan suara, tidak menjanjikan kenyamanan. Justru sebaliknya, ia memperlihatkan jalur yang terjal, cuaca yang sulit ditebak, dingin yang menusuk, dan risiko yang selalu mengintai. Namun manusia selalu kembali. Banyak orang mengatakan mereka mendaki demi pemandangan, udara segar, atau sekadar melepas penat. Tetapi setelah mendengar begitu banyak kisah para pendaki, kami mulai percaya bahwa alasan itu hanyalah permukaan. Lalu mengapa seseorang rela berjalan belasan kilometer sambil memanggul beban berat, tidur di atas tanah yang dingin, menghadapi cuaca yang tak menentu, bahkan mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya? Karena gunung menawarkan sesuatu yang tidak bisa diberikan tempat lain. Mungkin karena itulah gunung terasa seperti tempat pulang. Bukan pulang menuju rumah, melainkan pulang menuju diri sendiri. Di kehidupan modern ini, kita terlalu sibuk mengejar banyak hal hingga sering lupa bertanya untuk apa semua itu dilakukan. Pekerjaan bertambah, selalu lembur, jadwal padat, tetapi hubungan dengan diri sendiri justru semakin jauh. Gunung hadir tanpa banyak bicara. Ia hanya berdiri diam seolah berkata, "Kalau kau ingin mengenal dirimu lagi, tinggalkan dulu semua yang membuatmu lupa siapa dirimu." Setiap pendakian sesungguhnya adalah menerima undangan yang tak pernah diucapkan. Undangan untuk berjalan lebih lambat, bernapas lebih sadar, dan kembali menghargai hal-hal sederhana. Karena gunung tidak pernah meminta manusia menaklukkannya. Justru gununglah yang perlahan menaklukkan kesombongan, ketergesaan, dan ego yang kita bawa. Musuh terbesar seorang pendaki bukanlah tanjakan yang curam ataupun jarak yang jauh. Musuh terbesar itu berjalan bersama kita. Namanya ego. Mungkin itulah sebabnya setiap orang yang benar-benar mencintai gunung selalu pulang sebagai pribadi yang sedikit berbeda. Tubuhnya memang lelah, kulitnya lebih gelap, dan lututnya mungkin terasa pegal. Namun yang berubah jauh lebih dalam adalah cara memandang hidup. Ia menjadi lebih tenang, lebih sabar, lebih mudah bersyukur, lebih memahami bahwa hidup bukanlah perlombaan untuk menjadi yang paling cepat, melainkan perjalanan untuk tetap melangkah. Perjalanan kami menuju Gunung Lawu pun dimulai seperti pendakian lainnya. 4 orang, 4 carrier, 4 cerita kehidupan yang berbeda. Kami berangkat dengan tujuan yang sama, mencapai puncak. Namun kami belum menyadari bahwa Gunung Lawu telah menyiapkan pelajaran yang jauh lebih berharga daripada sekadar berdiri di titik tertingginya. Perjalanan ini bukan hanya tentang menaklukkan tanjakan, tetapi tentang persahabatan yang diuji, ego yang dipatahkan, dan langkah-langkah kecil yang perlahan membawa kami semakin mengenal diri sendiri. Setiap perjalanan besar selalu dimulai dari sebuah keputusan. Banyak orang bermimpi mendaki gunung. Mereka menyimpan foto-foto puncak, menonton kisah para pendaki, lalu berkata, "Suatu hari nanti gue juga ingin ke sana." Namun mimpi hanya akan tetap menjadi angan jika tidak diikuti keberanian untuk melangkah. Perjalanan kami menuju Gunung Lawu dimulai bukan di kaki gunung, melainkan di sebuah tempat yang sangat akrab bagi kehidupan kami, kantor. Di tengah rutinitas pekerjaan yang nyaris sama setiap hari, lahirlah sebuah pertanyaan sederhana. Bagaimana kalau kita ke Lawu? Kalimat singkat itu perlahan berubah menjadi rencana, lalu menjadi komitmen. Kami berempat sepakat mengambil cuti sejenak dari kesibukan. Bukan untuk melarikan diri dari pekerjaan, tetapi untuk mengingatkan diri bahwa hidup tidak hanya tentang menyelesaikan daftar tugas. Malam itu kami berdiri di stasiun Gambir, dengan carrier besar di punggung dan semangat yang sulit disembunyikan. Tepat pukul 9 malam, kereta mulai bergerak meninggalkan Jakarta. Lampu-lampu kota perlahan menjauh, digantikan percakapan hangat yang mengisi perjalanan. Kami tertawa, mengenang pendakian sebelumnya, membicarakan jalur yang akan dilalui, dan menebak seperti apa cuaca di Lawu nanti. Untuk beberapa jam, kami bukan lagi rekan kerja. Kami hanyalah 4 sahabat yang sedang menuju sebuah perjalanan. Di tengah suara roda kereta yang terus beradu dengan rel, kita menyadari sesuatu. Hidup seringkali seperti perjalanan kereta. Kita begitu fokus pada tujuan hingga lupa
menikmati setiap kilometer yang sedang dilalui. Menjelang pukul 3 dini hari kami tiba di Solo. Namun sebelum menuju base camp, ada satu tempat yang ingin kami singgahi lebih dahulu. Masjid Raya Sheikh Zayed. Kami ingin lebih dulu memohon perlindungan kepada Tuhan. Dalam saf subuh itu tidak ada target puncak, tidak ada ambisi untuk menaklukkan jalur. Hanya doa agar perjalanan ini diberi keselamatan, kesehatan, dan keberkahan. Sebab sehebat apapun persiapan manusia, selalu ada hal-hal yang berada di luar kendalinya. Setelah matahari terbit, perjalanan menuju base camp dimulai. Hingga akhirnya siluet Gunung Lawu mulai tampak di kejauhan. Ia berdiri tenang, seolah telah mengetahui siapa saja yang akan datang hari itu. Sekitar pukul 7 pagi kami tiba di base camp. Suasananya dipenuhi para pendaki yang sedang melakukan kesibukan masing-masing. Ada yang menata carrier, memeriksa trekking pole, mengencangkan tali sepatu, atau menikmati sarapan terakhir sebelum memasuki jalur. Kami pun melakukan hal yang sama. Logistik dihitung kembali. Air minum dipastikan cukup. Sleeping bag, kompor, jas hujan, hingga perlengkapan kecil yang sering terlupakan diperiksa satu persatu. Di gunung, perhatian pada hal-hal kecil seringkali menjadi pembeda antara nyaman dan kesulitan, bahkan antara selamat dan celaka. Tepat pukul 9 pagi, carrier kembali terangkat ke punggung. Sabuk pinggang dikencangkan, tali bahu disesuaikan. Tidak ada hitungan mundur ataupun seremoni khusus. Kami hanya saling menatap, tersenyum, lalu mengucapkan satu kalimat sederhana. Bismillah, kita berangkat. Dengan langkah pertama itu, kami bukan hanya meninggalkan base camp, kami meninggalkan rutinitas, meninggalkan kebisingan, meninggalkan kenyamanan yang selama ini terasa biasa. Tanpa kami sadari, sejak saat itulah Gunung Lawu mulai mengajarkan pelajaran-pelajaran yang tidak pernah kami temukan di tempat kerja. Sebab setiap perjalanan besar selalu dimulai dengan satu keberanian yang sama. Keberanian meninggalkan dunia yang sudah kita kenal. Pukul 9 pagi. Matahari belum terlalu tinggi ketika kami berdiri di gerbang jalur pendakian. Setelah beberapa foto memastikan perlengkapan lengkap dan mengencangkan kembali tali carrier, kami saling berpandangan. Tidak ada pidato panjang, tidak ada teriakan penyemangat, hanya satu kata yang keluar hampir bersamaan. Bismillah. Lalu langkah pertama benar-benar dimulai. Beberapa kilometer awal selalu terasa menyenangkan. Tawa masih terdengar, obrolan mengalir tanpa henti, dan beban di punggung belum benar-benar terasa. Kami berjalan santai, sesekali berhenti mengambil gambar, menikmati setiap sudut jalur yang masih ramah. Begitulah hampir semua perjalanan dimulai. Penuh semangat, penuh keyakinan. Seolah tidak ada tantangan yang cukup berat untuk menghentikan langkah. Namun gunung selalu punya cara mengingatkan manusia agar tidak terlalu percaya diri. Perlahan jalur berubah. Tanah mulai menanjak, akar-akar pohon menjalar di sepanjang lintasan, dan pepohonan tinggi menutup sebagian cahaya matahari. Udara menjadi lebih sejuk, aroma tanah basah memenuhi setiap tarikan napas, sementara suara burung dan desir angin menggantikan kebisingan kota. Di tengah hutan itu kami menyadari satu hal, ada perbedaan antara sunyi dan tenang. Sunyi terasa kosong, sedangkan tenang justru terasa penuh. Penuh oleh suara alam yang selama ini kalah oleh kebisingan kehidupan. Semakin jauh kami berjalan, carrier mulai menunjukkan beratnya. Langkah menjadi lebih pendek, napas semakin dalam. Istirahat bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Obrolan pun perlahan berkurang, bukan karena kami kehabisan cerita, melainkan karena tenaga menjadi lebih berharga daripada kata-kata. Di kota, keheningan sering terasa canggung. Kita merasa harus mengisi setiap jeda dengan percakapan. Namun di gunung, diam adalah bahasa yang paling nyaman. Kami tetap berjalan bersama, saling memahami tanpa perlu banyak berbicara. Semakin berat perjalanan, semakin bijaksana kita menggunakan energi. Bukan hanya tenaga, tetapi juga waktu, perhatian, pikiran, dan emosi. Bukankah kehidupan juga demikian? Saat masih muda,
Kita sering merasa harus menjelaskan segala hal kepada orang lain, menjelaskan pilihan hidup, keputusan, impian, bahkan membela diri dari setiap penilaian yang tidak sesuai harapan. Namun semakin dewasa, kita mulai mengerti bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan. Tidak semua kritik harus dijawab, tidak semua kesalahpahaman harus diluruskan. Ada kalanya energi jauh lebih berguna untuk terus melangkah daripada habis dipakai meyakinkan orang lain. Gunung mengajarkan pelajaran itu tanpa sepatah kata pun. Menjelang sore, rasa lelah mulai benar-benar terasa. Bahu tertarik oleh carrier, betis menegang, dan setiap tanjakan meminta usaha lebih besar. Meski begitu, tidak seorang pun mengeluh, bukan karena kami tidak lelah, tetapi karena kami tahu setiap orang sedang memikul perjuangannya sendiri. Pendakian memiliki satu keunikan yang jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Teman bisa menyemangati, bisa membantu membawa sebagian beban, bisa menunggu ketika kita tertinggal. Namun tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan langkah yang harus dilakukan oleh kaki kita sendiri. Begitu pula hidup. Banyak orang bersedia menemani perjalanan kita, tetapi tidak ada yang dapat menjalani hidup kita menggantikan kita. Menjelang petang, udara berubah semakin dingin, sementara semangat justru kembali tumbuh karena kami tahu tujuan hari itu sudah semakin dekat. Sekitar pukul 6:30 sore, kami akhirnya tiba di Gupak Menjangan. Carrier perlahan diturunkan, rasa lega memenuhi dada. Kami saling tersenyum. Bukan karena perjalanan telah selesai, justru karena kami tahu perjalanan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Di hadapan kami, langit mulai menggelap dan angin pegunungan bertiup semakin dingin. Kami belum menyadari bahwa malam itu Gunung Lawu akan memperlihatkan wajahnya yang lain. Pagi itu langkah kami terasa lebih ringan. Bukan karena jalurnya menjadi landai, melainkan karena hati kami telah melewati sesuatu yang semalam terasa mustahil. Setelah badai dan percakapan panjang di Gupak Menjangan, kami kembali melanjutkan perjalanan dengan irama yang berbeda. Kami tidak lagi terburu-buru. Sesekali salah satu berhenti untuk menunggu yang lain. Lalu perjalanan kembali berlanjut. Tidak ada yang berjalan paling depan. Tidak ada yang ingin menjadi yang paling cepat. Kami hanya ingin tetap bersama. Jalur perlahan membawa kami keluar dari kawasan tenda. Pepohonan masih rapat, udara tetap dingin, tetapi langkah terasa lebih tenang. Sesekali kami berpapasan dengan pendaki yang turun dari puncak. Mereka tersenyum. Kami pun membalas senyum itu. Tidak ada percakapan panjang, hanya 1 atau 2 kalimat. Masih jauh, Mas. Semangat ya. Aneh. Kalimat sesederhana itu mampu membuat langkah terasa lebih ringan. Semakin mendekati Pasar Dieng, pendaki yang kami temui semakin banyak. Tidak ada yang saling mengenal. Namun hampir setiap orang saling menyapa, seolah-olah ada kesepakatan yang tidak pernah diucapkan, bahwa siapapun yang berada di jalur ini adalah kawan seperjalanan. Menjelang siang kami tiba di Pasar Dieng. Namanya memang pasar. Namun tidak ada kios yang berderet, tidak ada suara pedagang. Yang ada hanyalah sebuah persimpangan jalur, tempat para pendaki berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke tujuan masing-masing. Kami melanjutkan langkah menuju warung. Bangunannya sederhana, dinding kayu, bangku panjang, atap yang melindungi siapa saja yang datang. Namun bagi para pendaki, tempat itu terasa seperti rumah kecil di tengah perjalanan. Tak lama, pendaki lain ikut bergabung. Seseorang bercerita bahwa ia baru pertama kali mendaki Lawu. Yang lain berbagi pengalaman pernah tersesat di gunung lain. Ada yang menawarkan camilan. Tidak satu pun dari kami tahu nama lengkap masing-masing. Mungkin setelah hari itu kami tidak akan pernah bertemu lagi. Namun selama beberapa puluh menit di warung sederhana itu, kami saling memperlakukan seperti teman lama. Di gunung, orang asing begitu mudah menjadi saudara. Barulah saat itu kami memahami mengapa suasana di jalur terasa berbeda.
Gunung diam-diam mengambil semua hal yang biasa digunakan manusia untuk saling membedakan. Kekayaan tidak membantu langkah menjadi lebih ringan. Yang tersisa hanyalah manusia. Manusia yang sama-sama lelah, sama-sama kedinginan, sama-sama berharap dapat pulang dengan selamat. Mungkin karena itulah rasa peduli tumbuh begitu alami. Di hadapan alam, kami sadar bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar mampu berjalan sendirian. Dan mungkin, seandainya cara kita memandang sesama di bawah gunung, sama seperti ketika berada di atas gunung, dunia akan menjadi tempat yang jauh lebih ramah. Pukul 3 sore. Setelah beristirahat cukup lama di warung, kami kembali mengenakan carrier. Minuman hangat telah habis, tenaga perlahan pulih, tetapi kami tahu jalur di depan tidak akan menjadi lebih mudah. Kami meninggalkan warung dengan langkah yang lebih tenang. Tidak ada lagi euforia. Tidak ada lagi keinginan berjalan paling depan. Perjalanan sejak Jakarta, badai semalam, dan percakapan di Gupak Menjangan telah mengubah sesuatu dalam diri kami. Kini kami berjalan bukan untuk menjadi yang tercepat. Kami berjalan agar bisa sampai bersama. Jalur kembali menanjak. Pepohonan tinggi yang sejak pagi menaungi perjalanan mulai berkurang. Vegetasi berubah menjadi semak-semak pendek. Langit yang sebelumnya hanya terlihat melalui sela dedaunan kini terbuka semakin luas. Angin bertiup tanpa penghalang. Lebih dingin, lebih tajam. Setiap langkah membawa kami semakin dekat kepada langit. Sesekali kami menoleh ke belakang. Hamparan awan mulai berada di bawah kaki. Warung tempat kami beristirahat telah menghilang dari pandangan. Jalur yang tadi terasa begitu panjang kini hanya tampak seperti garis tipis di lereng gunung. Perjalanan memang selalu seperti itu. Ketika sedang menjalaninya, setiap langkah terasa berat, tetapi setelah dilewati, semuanya tampak begitu dekat. Semakin tinggi kami mendaki, napas mulai berubah. Tarikannya lebih pendek, lebih dalam, lebih sadar. Setiap hembusan terasa berharga. Di bawah gunung, kita hampir tidak pernah memikirkan napas. Ia datang begitu saja. Namun di ketinggian, setiap tarikan udara menjadi pengingat bahwa hidup sebenarnya berlangsung sesederhana itu. Bernapas, melangkah, mengulanginya lagi. Seringkali kita merasa hidup terlalu berat, bukan karena perjalanan yang sedang dijalani, melainkan karena pikiran kita sudah sibuk memikul beban yang bahkan belum terjadi. Kita memikirkan pekerjaan minggu depan, target tahun depan, masalah yang belum tentu datang, sementara hidup hanya meminta kita melakukan satu hal, melangkah. Hari ini, di gunung, tidak ada gunanya mengkhawatirkan 5 kilometer di depan. Kalau langkah yang sedang dipijak saja belum selesai, mungkin kehidupan juga demikian. Bukan tentang seberapa jauh kita melihat, melainkan seberapa utuh kita hadir pada langkah yang sedang dijalani. Semakin mendekati puncak, angin bertiup semakin kencang. Kami beberapa kali berhenti, bukan karena menyerah, hanya untuk menoleh ke belakang. Barulah saat itu kami menyadari, kami telah berjalan sejauh ini. Kita sering merasa tidak berkembang. Padahal kita hanya terlalu jarang berhenti untuk melihat sejauh mana kita telah melangkah. Menjelang sore, akhirnya langkah terakhir membawa kami ke Hargo Dumila. Kami hanya berdiri, saling tersenyum, mengucapkan syukur dalam diam, lalu memandang dunia yang terbentang di bawah kaki kami. Angin pegunungan berembus pelan, seolah berkata, "Perjalananmu belum selesai." Selama ini kami mengira puncak adalah tujuan, padahal puncak hanyalah tempat untuk berhenti sejenak. Kami tidak menempuh perjalanan berhari-hari hanya untuk berdiri beberapa menit di Hargo Dumila. Yang membuat tempat ini bermakna adalah semua yang terjadi sebelum kami tiba. Kereta yang membawa kami meninggalkan Jakarta, tanjakan yang menguras tenaga, badai yang mengguncang tenda, keraguan yang hampir menghentikan langkah, tawa di sepanjang jalur, orang-orang asing yang menyapa di warung, semuanya berpuncak di tempat ini. Tanpa perjalanan itu,
Hargodumilah hanyalah sebuah titik di atas peta. Kita sering berkata, nanti kalau sudah berhasil, nanti kalau sudah mencapai ini, nanti kalau sudah sampai di sana. Seolah kebahagiaan selalu menunggu di ujung perjalanan. Padahal ketika tujuan itu tercapai, hidup tidak berhenti. Kita akan kembali berjalan, mencari tujuan berikutnya. Makna hidup bukan terletak pada seberapa lama kita berdiri di puncak, melainkan pada siapa yang berjalan bersama kita. Apa yang kita pelajari di sepanjang jalan, dan bagaimana perjalanan itu mengubah diri kita. Matahari mulai bergerak ke barat, udara semakin dingin. Kami tidak berlama-lama. Setelah mengabadikan beberapa momen dan mengucapkan syukur, kami mulai menuruni Hargodumilah. Karena gunung kembali mengingatkan satu kenyataan. Tidak ada seorang pun yang tinggal selamanya di puncak. Cepat atau lambat, setiap orang akan kembali turun. Mungkin, pelajaran yang paling penting bukanlah bagaimana mencapai puncak, melainkan bagaimana kita menjalani hidup setelah meninggalkannya. Tidak ada seorang pun yang tinggal selamanya di puncak. Setelah beberapa saat menikmati Hargodumilah, mengabadikan beberapa foto, dan mengucapkan syukur dalam diam, kami mulai menurunkan langkah. Angin yang tadi menyambut kami di puncak, kini seolah mengantar kepulangan. Beberapa jam kemudian kami kembali tiba di warung. Tempat yang kemarin menjadi persinggahan kini terasa seperti rumah yang menyambut kepulangan. Anehnya, perjalanan turun terasa berbeda. Tubuh memang lebih ringan. Napas tidak lagi terengah-engah. Namun setiap pijakan justru menuntut kehati-hatian yang lebih besar. Saat mendaki kita melawan gravitasi. Saat turun kita belajar mengendalikannya. Dan ternyata, turun tidak pernah semudah yang dibayangkan. Keesokan paginya, kami kembali menuju Gupak Menjangan. Tenda yang sempat menjadi rumah kami masih berdiri. Flysheet yang semalam diterpa angin kini diam tak bergerak. Perlahan kami membongkarnya. Pasak dicabut satu persatu. Sleeping bag dilipat. Kompor dibersihkan. Semua perlengkapan kembali masuk ke dalam carrier. Tidak ada yang kami tinggalkan. Bukan hanya karena itu milik kami, tetapi karena gunung telah memberi kami begitu banyak. Sudah seharusnya kami meninggalkannya dalam keadaan yang sama, seperti saat kami datang, bersih, tenang, dan tetap indah bagi pendaki berikutnya. Obrolan kami telah berubah. Tidak ada lagi pembicaraan tentang bagaimana mencapai puncak, karena puncak sudah ada di belakang. Yang kami ceritakan justru perjalanan. Tentang badai yang sempat membuat kami tidak bisa tidur. Tentang keraguan yang hampir mengakhiri pendakian. Tentang orang-orang asing yang memperlakukan kami seperti saudara. Tentang tawa-tawa kecil yang di saat itu terasa biasa, tetapi kini menjadi kenangan yang paling berharga. Manusia menghabiskan begitu banyak waktu untuk belajar naik. Naik jabatan. Naik penghasilan. Naik popularitas. Naik kedudukan. Seolah-olah hidup hanya bernilai ketika kita terus berada di atas. Padahal hidup lebih sering mengajarkan kita cara turun. Tubuh yang dulu kuat perlahan melemah. Rambut mulai memutih. Tenaga tidak lagi sama. Dan cepat atau lambat, semua orang akan meninggalkan puncaknya masing-masing. Yang membedakan bukanlah siapa yang paling tinggi pernah naik, melainkan siapa yang mampu turun tanpa kehilangan kerendahan hati. Tidak ada pendaki yang tinggal di puncak, bukan karena tidak ingin, tetapi karena memang bukan di sanalah manusia hidup. Puncak hanyalah tempat singgah, tempat untuk melihat sejauh mana kita telah berjalan, bukan tempat untuk menetap. Mungkin keberhasilan juga seperti itu. Ia layak disyukuri, tetapi tidak layak membuat kita lupa diri. Jalur yang kemarin terasa begitu berat kini tampak akrab. Akar-akar pohon yang dulu menjadi rintangan kini seperti teman lama. Hutan yang sempat terasa misterius kini menghadirkan ketenangan. Jalannya sama, tetapi cara kami memandangnya telah berubah. Bukankah hidup memang seperti itu? Seringkali yang berubah bukan keadaan, melainkan diri kita. Kita datang ke Gunung Lawu dengan keinginan mencapai puncak.
dan pulang dengan kesadaran bahwa puncak bukanlah pencapaian terbesar. Yang terbesar adalah perubahan yang terjadi selama perjalanan. Gunung tidak membuat kita menjadi manusia yang lebih hebat. Gunung justru membuat kita sadar betapa kecilnya diriku, betapa sedikit hal yang benar-benar bisa dikendalikan, betapa berharganya orang-orang yang berjalan di sampingku, dan betapa mudahnya manusia lupa bahwa semua pencapaian hanya sementara. Mungkin itulah sebabnya setiap pendaki berkata bahwa perjalanan pulang terasa berbeda. Karena yang turun dari gunung bukan hanya tubuh. Cara berpikir ikut turun. Cara memandang hidup ikut berubah. Kami memang turun dari puncak. Tetapi semoga dalam proses itu kami naik menjadi manusia yang lebih rendah hati. Sebab pada akhirnya, keberhasilan seseorang tidak diukur dari seberapa tinggi ia pernah berdiri, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan orang lain ketika tiba saatnya kembali menjadi orang biasa. Sekitar pukul 1 siang, kami tiba kembali di base camp. Pendaki-pendaki baru mulai berdatangan. Wajah mereka dipenuhi semangat yang beberapa hari lalu juga kami rasakan. Kami hanya tersenyum, karena kami tahu sebentar lagi gunung akan mengajarkan pelajaran yang berbeda kepada masing-masing dari mereka. Saat carrier akhirnya kami lepaskan dari punggung, bahuku terasa jauh lebih ringan. Namun ada sesuatu yang lebih ringan daripada beban itu. Ego. Perjalanan yang paling sulit ternyata bukan menuju puncak, melainkan kembali. Setelah berhari-hari berjalan di jalur yang sunyi, kami kembali bertemu jalan raya. Suara mesin kendaraan, lampu lalu lintas, klakson yang saling bersahutan, orang-orang yang berjalan terburu-buru. Semua terasa begitu asing. Padahal beberapa hari sebelumnya, itulah dunia yang kami tinggalkan. Perjalanan membawa kami menuju Yogyakarta. Tiba di Malioboro, lampu-lampu toko menyala terang. Musisi jalanan memainkan lagu yang akrab di telinga. Pedagang sibuk menawarkan dagangan. Wisatawan berlalu lalang sambil mengabadikan momen. Kota itu hidup, berisik, penuh warna. Sangat berbeda dengan Gunung Lawu yang beberapa jam sebelumnya hanya dipenuhi suara angin. Kami berjalan perlahan di tengah keramaian. Anehnya, tidak merasa sedang berada di tempat yang berbeda. Karena yang berubah bukanlah kota ini. Yang berubah adalah cara kami memandangnya. Beberapa hari sebelumnya kami datang ke gunung membawa banyak hal. Target, ekspektasi, ego, keinginan untuk mencapai puncak. Kini kami kembali dengan sesuatu yang jauh lebih sederhana. Rasa syukur. Kami singgah di sebuah warung untuk menikmati makan. Hidangannya sederhana. Namun setelah beberapa hari hidup dengan logistik di gunung, setiap suapan terasa begitu istimewa. Dulu kita mengira kebahagiaan lahir dari sesuatu yang besar. Ternyata, makanan hangat bersama teman-teman setelah perjalanan panjang mampu menghadirkan rasa bahagia yang sulit dijelaskan. Kami tertawa, mengenang badai di Gupak Menjangan, mengingat kembali kalimat, "Ayo pulang aja." Menceritakan lagi pendaki-pendaki yang kami temui di Pasar Dieng. Dan tanpa sadar, kami tidak banyak membicarakan puncak. Yang paling sering kami kenang justru perjalanan menuju ke sana. Saat itulah mengapa banyak pendaki selalu ingin kembali ke gunung. Bukan karena mereka kecanduan ketinggian, bukan karena ingin mengoleksi puncak, melainkan karena di sanalah mereka diingatkan tentang hal-hal yang mudah dilupakan ketika hidup kembali sibuk. Bahwa napas adalah anugerah, bahwa persahabatan adalah kekuatan, bahwa kerendahan hati jauh lebih penting daripada kemenangan, dan bahwa tidak semua perjalanan harus menghasilkan sesuatu selain perubahan dalam diri. Kita teringat satu hal, gunung tidak pernah berubah, laut akan tetap berdiri seperti hari ini. Angin akan tetap berembus, jalur akan tetap menanjak, yang berubah hanyalah orang-orang yang datang dan pulang. Lalu sebuah pertanyaan muncul di dalam kepala. Apa gunanya semua pelajaran di gunung? Jika sesampainya di kota kita kembali menjadi pribadi yang sama. Apa gunanya belajar tentang kesabaran? Jika kita kembali mudah marah? Apa gunanya belajar tentang kebersamaan? Jika kita kembali sibuk dengan dirinya sendiri?
Apa gunanya belajar rendah hati di hadapan alam jika setelah pulang merasa lebih tinggi daripada orang lain? Mungkin ujian sesungguhnya memang tidak pernah berlangsung di atas gunung. Ujian sesungguhnya dimulai ketika kita kembali ke kehidupan sehari-hari, ketika alarm berbunyi pada Senin pagi, ketika pekerjaan menumpuk, ketika kemacetan kembali menyambut, ketika ego mulai meminta perhatian. Disitulah semua pelajaran diuji. Gunung tidak membutuhkan manusia, manusialah yang membutuhkan gunung. Bukan untuk ditaklukkan, melainkan untuk diingatkan bahwa hidup ini singkat, bahwa kita tidak membawa apapun ketika mendaki selain apa yang mampu kita pikul. Dan pada akhirnya, kita pun akan pulang tanpa membawa apapun selain cerita. Malam semakin larut, Malioboro masih ramai. Orang-orang terus berjalan, seolah setiap orang sedang menuju tujuannya masing-masing. Kami pun melangkah meninggalkan keramaian itu, bukan sebagai 4 orang yang baru pulang mendaki, tetapi sebagai 4 orang yang berharap mampu membawa sedikit ketenangan gunung ke dalam kehidupan yang kembali sibuk. Karena perjalanan ini ternyata tidak pernah berakhir di Hargo Dumila, tidak juga di base camp, tidak bahkan di Malioboro. Perjalanan ini akan terus berlanjut, di meja kerja, di rumah, di tengah keluarga, di antara orang-orang yang kami temui setiap hari. Dan mungkin itulah puncak yang sesungguhnya, bukan berdiri di tempat tertinggi, melainkan mampu kembali menjadi orang biasa, tanpa kehilangan semua pelajaran yang diberikan gunung.